Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Santi Sugiyarti Bustam, Kepala SMK Bakti Kartini, beserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Terkait tugas akhir kami mengenai pengembangan sekolah, saya mengambil judul Pembuatan Revisi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih sering kita kenal dengan KTSP, Adaptasi Kebiasaan Baru, dalam membantu masa pembelajaran selama pandemi di SMK Bakti Kartini. Di video ini akan tergambar secara singkat semua proses tersebut. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang kami lakukan adalah rapat terbatas dengan manajemen inti untuk berkoordinasi mengenai pembelajaran moda daring dan permasalahannya. Kemudian dari sana diperolehlah beberapa hal permasalahan dan solusi. Hal ini kami bawa kemudian dalam rapat sosialisasi dengan para guru. Dari sana pula, dari sosialisasi, maka diputuskanlah akan dilakukannya bedah kurikulum dan in-house training mengenai pembelajaran online yang akan diterapkan ataupun luring untuk mapel praktikum. Setelah itu dilakukan supervisi pembelajaran luring dan daring. Hal ini untuk mengontrol kegiatan pembelajaran setelah adanya revisi KTSP. Dari supervisi tersebut kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi melalui pengisian instrumen monitoring oleh guru dan instrumen ketercapaian student well-being oleh siswa. Di mana dari pengisian instrumen-instrumen tersebut diperoleh hasil monitoring keterlaksanaan kegiatan rencana pengembangan sekolah 100%, evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK 93,3%, evaluasi hasil kegiatan RPS 92,8%, serta pencapaian student well-being sebesar 83,8%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asi. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Bakti Kartini. Saya mengajar online pertama kali pada bulan Maret 2020. Pada saat itu saya hanya memberikan beberapa tugas kepada murid-murid saya. Kemudian tugas itu mereka kumpulkan dalam bentuk gambar. Hal itu saya lakukan karena saya mengejar kompetensi yang harus mereka capai dalam pelajaran saya. Saya pun hanya memberikan tugas melalui media WhatsApp yang nantinya mereka akan informasikan kepada teman-teman yang lainnya. Hasilnya, ada beberapa anak yang memberikan tugas dan ada yang tidak mengumpulkan tugas. Jujur, saya sempat merasa bingung dengan kondisi seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi, mereka harus menyelesaikan kompetensi mereka. Sekarang saya tidak lagi mengejar ketercapaian kompetensi. Dengan adanya perubahan dalam penyederhanaan KD membuat saya menjadi mudah dalam menyusun materi dengan harapan materi tersebut bisa diserap murid-murid dengan baik. Selain itu, dengan bantuan teknologi informasi yang saya pelajari membuat saya mudah dalam mengajar. Tidak hanya memberikan tugas kepada mereka seperti yang sebelumnya. Di awal-awal belajar dari rumah secara daring, awalnya saya bingung dan khawatir. Bingung bagaimana cara saya mengajar dengan cara itu dan khawatir bagaimana dengan siswa-siswi saya, apakah mereka bisa mengikutinya dengan baik. Dengan sistem pembelajaran yang sudah disederhanakan, saya lega. Saya bisa mengajar dari rumah dengan bantuan IT dan online. Semisal dari Zoom, Google Classroom, ataupun Google Classmeet. Assalamualaikum, nama saya Fairuz, siswi kelas 12 Teknologi Laboratorium Medik. Pada pertengahan Maret 2020, saya terpaksa harus belajar dari rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk belajar di sekolah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Selama belajar di rumah, saya mengalami banyak kendala, tetapi makin kesini saya merasakan adanya perubahan yang dapat membantu saya dalam belajar. Dengan adanya pembuatan jadwal pelajaran yang terkondisikan, kemudahan IT dalam belajar seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, ataupun Google Form yang membantu saya dalam belajar sehingga guru-guru tidak hanya memberikan tugas, tapi juga memberikan materi. Awalnya saya merasa kerepotan dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau online ini.
saya harus membantu anak saya dalam mengerjakan tugas, akan tetapi dengan adanya sistem pembelajaran yang berubah, baik dari materi maupun teknologi, membuat saya lega. Anak saya kembali bisa belajar, tidak hanya tugas, tapi benar-benar materi yang diberikan oleh gurunya. Meskipun masih dalam bentuk online, tugas pun masih ada, tapi tidak sebanyak seperti awal kemarin. Anak saya juga sudah mulai bisa mengikuti praktik di sekolah. Meski baru pelajaran produktif, tapi itu sangat membantu anak saya dalam belajar. Kemandirian pun sedikit demi sedikit terlihat, tidak terlalu mengandalkan saya untuk belajar lagi. Semoga pembelajaran ke depannya akan lebih baik lagi. Nama saya Raffi, kelas 11 jurusan Perhotelan. Jujur, semenjak adanya anjuran untuk belajar dari rumah, saya mendapati berbagai macam kendala, mulai dari internet, tugas yang banyak, guru yang tidak mengajar, dan lain-lain, sehingga membuat saya jenuh dan tidak bisa memahami pelajaran dengan baik. Akan tetapi, sekarang saya merasa dimudahkan dengan adanya jadwal yang sudah tertata, baik daring maupun tatap muka, terutama untuk pelajaran produktif, yang sangat sekali membutuhkan praktik. Alhamdulillah, dan saya sudah bisa belajar baik daring maupun praktek, sehingga saya sangat mudah untuk memahami pelajaran dengan baik.